Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi surat Al-Kahfi khamsa wa arba'in. Wadrib lahum masalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tadruhu riyahu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Jamaah sekalian, pada kesempatan pagi ini kami ingin menyampaikan surat Al-Kahfi, yaitu surat yang ke-18 ayat 45 yang tadi telah kami bacakan, yang artinya, dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat berikutnya 46 yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhannya, serta lebih baik untuk menjadi harapan, ya. Kemudian ayat 47, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi ini rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Aku masuk kok ngentasi Pak Fadil ini. Baik, jadi dari surat Al-Kahfi ayat 45 ini Allah memberikan pelajaran bahwa sebenarnya Al-Quran ini sesuatu kitab suci yang kalau kita tadaburi atau kita mengambil pelajaran, itu memang banyak metafor-metafor atau perumpamaan-perumpamaan yang sebenarnya itu untuk memudahkan manusia mengambil pelajaran, ya. Jadi pelajaran itu artinya orang belajar dari sesuatu yang sebelumnya susah menjadi mudah, ya. Nah, jadi kembali ke ayat 43 ini dari surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, yang artinya, dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini. Ya, jadi artinya kan, ya, kita semua hidup, masing-masing kita punya persepsi, ya, persepsi, opini, dan pengalaman yang pasti berbeda. Tetapi Al-Quran semacam memberikan generalisasi atau keumuman dengan perumpamaan-perumpamaan itu. Dan perumpamaan yang disampaikan Allah SWT pada ayat 45 ini kemudian menganalogikan atau membandingkan kehidupan dunia ini dengan air hujan yang turun dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi, dan kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, tentunya ini kan sesuatu yang manusia pasti mengenal air hujan, ya, walaupun tinggal di daerah gurun. Di Saudi itu jarang sering turun hujan, ya, tetapi orang pasti tahulah ada awan yang membawa air yang telah menguap, dan kemudian pada kondisi tertentu akan turun. Dan kemudian di sini kan dilanjutkan, jika air hujan itu turun di sini dikaitkan dengan tumbuhan yang tersiram air yang menjadi subur, tetapi kemudian juga dikaitkan bahwa bisa saja tumbuhan yang subur itu kemudian menjadi kering. Nah, saya kira ini masing-masing kita punya refleksi atas ini. Jadi kembali yang kami sampaikan pada awal
sebelumnya. Surat Al-Kahfi ini ada berbagai macam pelajaran yang sangat dalam. Yang pertama tentang waktu, dan menurut hemat kami pelajaran kedua tentang potensi. Ya, manusia punya potensi menjadi tanaman yang subur atau sebaliknya akan menjadi tanaman yang kering. Ya kayak kita ini, kita harapannya dengan mengaji ini hidup menjadi lebih berkah, lebih bermakna, lebih semangat, dan bukan sebaliknya menjadi putus asa, kecil hati, kemudian seperti tanaman yang kering. Nah ini sebenarnya sangat indah sekali ilustrasi Al-Quran terhadap kehidupan dengan mengupamakan air hujan yang menyuburkan, tetapi juga bisa saja kalau salah urus yang subur itu menjadi kering. Begitu pula dengan kita, saya kira. Jadi kalau hati kita sakit itu membaca Quran ini mungkin ya terasa berat dan kemudian tidak tercerahkan. Ya, tidak tercerahkan itu artinya ketika mendapat ilustrasi tentang indahnya surga, kita tidak tergerak untuk berburu habis-habisan. Sebaliknya ketika ada ilustrasi ancaman neraka, kita merasa itu orang lain, itu bukan saya. Ya, jadi saya menganalogikan itu tentang air hujan yang punya potensi tanaman menjadi subur, tapi juga pada sisi lain tidak tertutup kemungkinan kesuburan itu bermuara pada surat Al-Kahfi ayat 45 ini menjadi kering. Tinggal masing-masing kita bagaimana mengkondisikan untuk tetap subur dan terawat dari kemungkinan kering, dari kemungkinan kalau mungkin pada ilustrasi ayat yang lain ya penyebab penyakit hati yang lain tidak hanya diilustrasikan dengan analogi tumbuh-tumbuhan, mungkin dengan hal yang lain. Baik, kemudian pada ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Nah, ini juga manusia itu kan punya naluri untuk melihat sesuatu yang menyenangkan, ya. Misalnya rumah ini catnya terkelupas, kita mungkin secara mata kita melihat ini tidak indah, ya. Kemudian setelah dicat menjadi indah. Salah satu keindahan kita sebagai manusia ini tentang harta dan anak, ya. Ya kita semua, moga dulu satu kalimat lagi. Harta masing-masing orang punya takaran, ya. Ada orang yang dengan sepeda saja dia sudah merasa bahagia. Ada orang kalau nggak punya mobil nggak bahagia. Ini masih sekali lagi masih masing-masing orang tergantung suasana hatinya tadi. Kalau hatinya subur, ya banyak bersyukur, maka ada istilah qanaah itu kan mensyukuri apa yang ada. Juga tentang karunia anak juga itu perhiasan, dan itu perhiasan dunia. Tetapi di sini Allah melanjutkan pada surat Al-Kahfi ayat 46 ini, idealnya dua potensi tadi akan menjadi abadi terus menerus dan akan mengalir, dan itu tentu menjadi lebih paripurna hiasan itu. Ya rumah yang indah ini kita tinggalkan, tapi rumah itu pengajian, walaupun kita telah tiada. Pak Khobri selalu menjugo, Bu Sira sudah tidak ada, masih ada Pak Abu nggak ada, mungkin anaknya Pak Abu. Ini kan terus menjadi keindahan yang abadi, saya kira. Konteks harta. Kalau anak juga mungkin demikian. Jadi singkat kata, jemaah sekalian, hikmah dari surat Al-Kahfi 45 dan 46, bagaimana kontinuitas kesuksesan itu idealnya dari sekarang kita niatkan. Ya, doa yang sapu jagat itu Robbana atina fid dunya hasanah sekarang, tapi yang lebih penting lagi wa fil akhirati hasanah. Nah, ukuran akhirati hasanah itu sebenarnya terletak pada bagaimana pencapaian kita di dunia. Dan
Ya insya Allah pagi ini itu bagian dari ikhtiar kita untuk dunia hasanah dan akhirat hasanah. Demikian sedikit kultur kami. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Ustaz Fadoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, terakhir kita membahas tentang manusia ya, yang Allah beri ujian. Sebenarnya ujian itu kan pelajaran. Nah, namun ketika Allah itu sudah membebaskan dia dari ujiannya itu, Allah beri rahmat kepadanya kan ya. Mara bahaya yang ada padanya itu hilang. Itu kecenderungan orang itu balik lagi ke dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Mereka sudah diberi ujian oleh Allah, tapi mereka tidak mau tunduk kepada ketentuan Allah, tidak mau merendah gitu ya. Nah, sampai kapan? Nah, ya sampai nanti kalau Allah membukakan untuknya pintu yang mempunyai adab yang pedih. Nah, jadi kalau akhirnya dia mendapat adab di akhir hayatnya ya, adab dunia sambung dengan adab kubur, sambung lagi dengan adab hari akhir gitu ya. Nah, itu sudah baru putus asa dia. Baru dia menyadari seperti menyadarinya Fir'aun ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Dia baru mau tauhid ya, mau menyembah Allah semata. Itu kan Fir'aun begitu kan. Nah, jadi ini manusia. Memang contoh yang ekstrim itu Fir'aun memang. Karena sampai 9 tanda-tanda. 9 tanda. Allah timpakan bencana. Terus Fir'aun mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah itu menghilangkan bencana ini, nanti kami iman. Terus Nabi Musa memohon pada Allah, bencananya Fir'aun hilang. Namun setelah normal kembali, ingkar lagi dia. Ingkar lagi. Terus Allah timpakan bencana lagi. Terus datang lagi kepada Nabi Musa. Wahai Musa, engkau memohonkan pada Tuhan agar Tuhan menghilangkan bencana ini. Terus Nabi Musa memohon pada Allah. Namun setelah normal kembali, ingkar lagi gitu. Itu manusia seperti itu. Nah, cuman kalau di ayat yang sedang kita baca kemarin, yaitu ayat 75, 76, 77 kan asbabun nuzulnya kan tidak mengenai Fir'aun, tapi mengenai seseorang ya,
seseorang di zaman Nabi yang namanya Sumamah bin Uthal. Sumamah bin Uthal itu kan ya. Apa? Dia diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap kan ya oleh Sariyah. Sariyah itu istilahnya detasmen yang diutus oleh Rasulullah. Nah, terus setelah itu dia masuk Islam, terus dilepaskan. Setelah itu kok balik lagi gitu kan. Nah, itu seperti itu kan ya, seperti itu. Jadi ini ya tentunya tidak hanya pada sosok tadi ya, tapi banyak sekali orang-orang seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang Allah jewer dulu, diberi peringatan dulu, kemudian dia menyadari ya, dia taubat pada Allah, memohon pada Allah, meminta kesempatan. Setelah diberi kesempatan oleh Allah, balik lagi dia. Nah itu memang banyak manusia seperti itu. Nah mestinya tidak boleh seperti itu, mestinya begitu. Nah maka Allah kemudian melanjutkan dengan mengingatkan pada manusia, menggunakan akal pikirannya. Karena Allah telah memberikan pada manusia ya akal pikirannya itu. Nah maka ayat ke-78 ini kan ya, kemarin sudah kita singgung sedikit, tapi kita ulangi lagi tidak apa-apa. Di wahwa, nah ini ya, agar manusia menggunakan akal di pikiran. Akal pikirannya digunakan. Betapa dia itu sudah diberi bermacam-macam kenikmatan oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, diberi waktu oleh Allah. Apa mereka tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau menggunakan penglihatannya, tidak mau menggunakan hatinya, atau dia punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar, atau dia punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat, ataukah dia punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Tapi Allah sudah memberi itu semua. Ayat 78, wa huwa, dan dialah Allah. Huwanya kembali ke Allah. Alladzi, yang ansya'akum, menciptakan kalian, as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan hati. Dan ini semua telah Allah beri kepada kita. Namanya potensi kehidupan, namanya potensi hidup. Nah itu kita diberi semua oleh Allah, pendengaran, penglihatan, dan hati. Mestinya ini kita optimalkan, kita gunakan untuk melihat sekitar kita, melihat diri kita, melihat lingkungan kita, melihat gunung-gunung yang dipancarkan oleh Allah, melihat bumi yang dihamparkan oleh Allah. Nah, itu mengenali tanda-tanda kekuasaannya. Tidak hanya Allah menghamparkan kepada manusia ya tanda kekuasaannya, tapi nyerempet ke bahwa itu semua adalah dinikmati oleh manusia. Kan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, itu kan ibaratnya, bahasanya itu kan Allah peruntukkan untuk manusia. Allah ciptakan untuk manusia. Mestinya manusia bersyukur. Tapi kok qalilamma, nah ini sayangnya kan ya. Qalilamma, sedikit sekali tashkurun, kalian bersyukur. Ini ada dua pengertian. Maksudnya yang pertama adalah qalilum min ibadiyas syakur. Nah, itu yang pertama. Jadi sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Itu satu. Tapi juga bisa berarti
dalam meniti kehidupan itu manusia itu syukurnya itu sedikit. Manusia syukurnya sedikit. Jadi ada dua pengertian. Secara umum umat manusia itu adalah wa qalilum min ibadiyas syakur. Itu secara umum. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, gitu kan. Makanya sampai Nabi Sulaiman itu kan dijelaskan sejarahnya oleh Allah kepada kita kan, berdoa untuk diberi sikap bersyukur, gitu kan. Diberi sikap bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nah, itu kan ya. Ya Allah, beri aku bagian nikmatmu yang engkau berikan kepadaku, yang aku mensyukurinya. Nah itu kan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, itu kan. Selain nikmat yang engkau berikan padaku, juga kepada dua orang tuaku. Nah terus syukur itu ada konsekuensinya, wa an a'mala sholihan tardhahu, gitu kan. Dan agar aku beramal amal yang soleh yang kau ridhoi. Terus Nabi Sulaiman juga memohon agar ini lestari tadi kayak tadi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaiki untukku keturunanku. Nah, jadi supaya itu lestari. Jadi rasa syukur itu lestari. Makanya minta bagian Nabi Sulaiman. Ya Allah, beri bagian aku rasa syukur atas nikmatmu yang kau berikan padaku, pada dua orang tuaku, dan agar aku beramal soleh, dan juga perbaiki untukku keturunanku. Jadi itu supaya syukurnya itu lestari. Karena memang ini berat sekali ya. Sehingga banyak hamba-hamba ini yang tidak bersyukur. Makanya disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Nah, juga mempunyai pengertian dari hidup yang dijalani. Itu syukurnya itu sedikit. Banyaknya itu netral saja. Kalau malah yang kebangetan ya ingkar. Kufur nikmat. Yang kebangetan kan kufur nikmat. Kita ini istilahnya ada aja yang kurang. Ada aja yang kurang. Sudah diberi rezeki oleh Allah makanan, ada nasinya ya, ada sayurnya, ada lauknya komplit. Ya kok sambelnya kurang. Wah iki nek sambelnya enak. Lah soalnya mau ibu lali ra nyambel. Gitu kan. Jadi terus komplit kabeh. Kurang sambel sithik lho kadang-kadang terus. Kayak yang tadi itu hilang semua. Iya kan? Sambelnya komplit cukup, kurang kerupuk gitu kan. Kurang kerupuk. Jadi begitu orang itu. Nanti yang ada lagi yang kurang. Wah, ini anak pencuci mulutnya. Oh, supaya kurang terus tuh. Itu kurang terus. Nah, makanya dari yang kita kita jalani itu seringnya itu ya, manusia itu syukurnya sedikit. Banyaknya itu lupa. Banyaknya lupa. Malah ngeluh. Makanya kan innal insana khuliqa halu'a. Banyaknya keluh kesah terus. Ya, banyak itu manusia keluh kesah. Nah, baik itu ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak bersyukur kepada Allah atau sedikit bersyukur kepada Allah. Makanya ada istilahnya buku usul fikih ya, namanya Jamul Jawami. Itu membahas hal ini, syukur. Disebutkan di dalam buku tersebut, syukur nikmat itu wajib. Syukur nikmat itu wajib. Itu wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Jadi bukan kok kayak begini.
Orang mengira begini, syukur itu ya. Syukur itu mengira dia merasa satu nikmat yang Allah berikan, terus respon dari nikmat itu dia bersyukur. Seakan-akan syukur itu terkait sama nikmat yang dirasakan. Nikmat, kalau nikmat mesti punya orang kan ya. Cuman nikmat yang dirasakan itu. Nah itu seakan-akan begitu lah, padahal enggak. Syukur itu ya kita merasa ada nikmat atau tidak merasa, harus bersyukur. Nah sejatinya Allah itu sudah beri bermacam-macam untuk kita. Hakikinya kan begitu ya. Di sejatinya hakikinya itu Allah itu sudah memberikan macam-macam untuk kita. Cuman kita tidak mau memikirkan itu. Padahal kita sudah diberi potensi untuk berpikir. Diberi potensi pendengaran, penglihatan dan hati yang Anda digunakan ini ya, potensi ini digunakan, dia pasti bersyukur. Kalau mau menggunakan potensi ini, tapi tidak demikian, gitu ya. Tidak demikian. Manusia itu istilahnya apa ya? Allah ciptakan ya. Dengan segala potensinya, Allah tundukkan untuk manusia bumi ini. Allah tundukkan bumi ini, bumi dan seisinya itu untuk manusia. Seperti di surat Al-Baqarah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang di muka bumi ini semuanya. Ya kan? Ini juga Allah jelaskan di ayat yang lain, Allah tundukkan untuk kalian. Nah, jadi bumi ini begitu mudah untuk digapai oleh manusia. Digapai oleh manusia. Memang keajaiban manusia memang. Keajaibannya itu Allah ciptakan manusia itu kan dari Adam dan Hawa. Dari dua orang tok kan. Nah, kemudian dengan segala macam potensi yang Allah berikan pada manusia, pada Adam dan Hawa, pada keturunannya, pada anak manusia, itu asalnya dua orang tok ya. Nah, sekarang mana belahan bumi yang tidak ada manusianya? Di kutub ada manusianya, di pucuk gunung ada manusianya, di tepi pantai ada manusianya, ya kan? Tersebar nih. Nah, jadi ini adalah satu tanda kekuasaan Allah, satu kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan memang betul Adam dan Hawa di muka bumi ini, tapi diberi potensi, sehingga potensi ini kalau digunakan manusia bisa survive. Tapi itu adalah kalau sekedar survive, hewan juga survive. Ya, kalau sekedar survive, hewan juga survive. Tapi tidak semata-mata itu. Manusia agar dimanapun dia berada itu ibadah kepadanya. Itu agar ibadah kepadanya. Jadi Allah sebarkan manusia di muka bumi ini. Artinya potensi manusia itu bisa menundukkan bumi ini. Tapi sayangnya mestinya kan beradaptasi ya. Tapi manusia banyak eksploitasi, malah banyak merusak. Tapi memang itu potensi yang Allah berikan manusia. Tinggal manusianya itu bagaimana menggunakan potensinya itu. Nah, baik, kembali ke ini. Jadi manusia tersebar. Wa huwa, dan dialah Allah alladzi dzara'akum, yang menciptakan kalian dan menyebarkan. Di dzara'an itu ada dua hal. Satu penciptaan dan penyebaran. Jadi Allah yang menciptakan kita dan pun pula Allah yang menyebarkan kita. Jadi dzara'an itu ada dua poinnya. Jadi menciptakan dan menyebarkan, mengembangbiakkan
Ya kan. Fil ardi di muka bumi ini. Fil ardi di muka bumi ini. Tersebar gitu ya. Tersebar. Di dalam surat yang lain Al-Hujurat ini disebutkan Allah jadikan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa sampai begitu kan. Sampai nanti tidak mengenali. Terus Allah ingatkan mbok saling mengenal. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kadang-kadang begini. Saya itu ya dengan kan banyak itu ya yang senenek, sekakek dengan saya kan banyak. Terus kan pada buat grup WA itu kan ya. Nah, jadi ada sepupu kan, nama sepupu diri saya, sepupu yang lain kumpul grup WA. Saya kan cucunya siapa itu kan ya, kumpul. Terus masing-masing punya keturunan sendiri-sendiri. Itu ya sudah tidak kenal. Sudah tidak kenal. Itu sudah ya andai tidak ada grup WA tadi ya. Terus ketemu di bis itu ya. Ya tidak tahu. Ada grup WA juga tidak tahu juga. Ya kan? Tidak ngerti bahwa ternyata sedulur itu begitu. Padahal baru satu nenek, satu kan kakek. Ada tetangga itu ya, tetangga di Rembang sana cerita-cerita. Kalau pulang ada cerita itu. Profesinya sopir. Ternyata punya saudara juga sama-sama sopirnya. Berkelahi di terminal. Ternyata masih sedulur. Sehingga katanya sedulurmu dewe enggak ngerti. Nah, jadi gitu Allah menyebarkan manusia sampai enggak tahu. Makanya Allah ingatkan lagi di Al-Hujurat kan ya. Allah jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenali. Tapi sejatinya itu berasal dari jiwa yang satu. Seperti di dalam surat An-Nisa. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Terus dari jiwa satu ini Allah ciptakan pasangannya. Dari jiwa yang satu ada pasangannya, menyebar manusia merata sak dunia ini. Sak dunia per klan ya, per kabilah seperti di surat Al-Hujurat ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, yang di ayat ini itu adalah istilahnya dijelaskan dari sisi berkembangnya manusia. Nah, itu Allah yang menjadikan itu semuanya. Nah, hendaknya kita bersyukur bahwa dan dialah Allah alladzi dzara'akum yang telah, jadi dzara' tadi ada dua ya, menciptakan dan mengembangkan. Allah yang menciptakan kalian dan mengembangkan kalian. Fil ardi di muka bumi. Nah, hanya saja Allah ingatkan, tapi nanti akan kembali kepadanya. Wa ilaihi dan kepada Allah tuhsyarun. Kalian itu akan dikumpulkan. Nah, akan dikumpulkan semuanya dari manusia yang pertama Adam itu ya, sampai nanti yang paling lahir terakhir ya nggak tahu namanya siapa itu. Itu nanti semuanya kumpul. Wa ilaihi tuhsyarun. Makanya ini 2 tahun yang lalu ya, ketika tidak ada corona itu ada istilahnya mudik, ya kan? Ada istilahnya mudik. Jadi kita rumahnya mana? Nah, itu mudik semua. Kalau tidak pulang mesti ditanya kan ya? Ya banyaknya ditanya. Oke, ora mulai ngopo? Digoleki kowe. Kalau Pak Dimu goleki. Jadi begitu kan ya. Jadi orang itu tersebar kemana-mana. Tapi ada semacam kayak kerinduan akan asalnya. Nah, mestinya kita ini juga rindu kepada mbah kita Adam. Rumahnya yang asli ya tidak di sini. Rumahnya asli itu di jannahnya itu. Ya kan? Dulu memang ada ceritanya sehingga mbah kita itu tergelincir, ya kan, ke bumi ini ya. Tapi kan sudah diingatkan berkali-kali oleh Allah.
Dan itu hanya sebentar kita ini. Sebentar di bumi, ibaratnya ya seperti engkau itu kalau dalam hadis Nabi kan seperti nyebrang jalan saja. Jadi hanya nyebrang jalan. Abiri sabil, seperti orang nyebrang jalan. Kalau orang Jawa hampir ngombe, hampir ngombe toh. Nah, kita kerinduan, ada kerinduan. Pada tempat yang asalnya kita, itu mesti ada kerinduan itu. Tempatnya itu jannah. Nah, tempatnya adalah jannah. Jadi tidak untuk menetap bumi ini, tapi ini melalui akan berjalan. Nanti ada stasiun-stasiunnya, stasiun barzah, kan ya. Nah, setelah barzah itu stasiun ba'tsu, kebangkitan. Setelah kebangkitan itu mahsyar. Terus nanti hisab, ya kan? Hisab. Terus ditentukan jannah atau nar. Ya. Nah, itu perjalanan kita itu begitu. Nah, mestinya kita kepenginnya kumpul di yang semula. Itu jannahnya itu jannah yang dulu mbah kita menempatinya. Kita tersebar nih. Masa ya enggak kepengen balik bareng-bareng? Maksudnya kepengen kembali bareng di tempat yang aslinya, di tempat aslinya. Nah itu ya. Jadi begitu. Ini hikmah mudik itu sebenarnya ada. Nah, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, juga diingatkan lagi kan oleh Allah. Di dunia itu napak tilasnya ya. Napak tilasnya itu ya adalah Allah bangun rumah yang pertama untuk umat manusia. Maksudnya dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka untuk nikmati hidup enggak, tapi dalam rangka ibadah itu rumah pertama itu Ka'bah. Iya kan? Nah, maka kita sholat tuh kiblatnya kan Ka'bah. Nah, itu ingat. Ini menghadap ke tempat yang pertama Allah bangun untuk ibadah manusia. Ya. Nah, syukur-syukur kita bisa umroh, bisa haji kan ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan kadang-kadang ada orang itu gak iso mulih gitu kan. Iso mulih. Tapi kadang-kadang begitu. Tapi jangan sampai itu mendapat celaka. Nah, ibu bapak kembali ke ini. Jadi kebesaran Allah kepada umat manusia. Allah ciptakan manusia, Allah sebarkan manusia di muka bumi, tapi nanti akan kumpul kembali. Namun kumpulnya adalah untuk dihisab, diperhitungkan amal perbuatan selama di dunia. Ini kan ya. Wa huwallazi dzara'akum fil ardi, dan dialah Allah yang menciptakan kalian, menyebarkan kalian di muka bumi. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah pula kalian dikumpulkan. Ini hidup dan mati, ya kan? Wa huwa, dan dialah Allah alladzi yuhyi, yang menghidupkan kita. Jadi yang memberi kehidupan itu Allah. Maka kita harus yakin ya. Yakin kan Allah yang menghidupkan kita. Tentunya Allah yang menghidupkan kita ini, Allah juga akan menjamin untuk kita. Apa rezeki? Itu rezeki lah ya, Allah yang menghidupkan kita kan. Nah, berarti Allah yang memberi rezeki kepada kita. Makanya kalau rezeki itu konteksnya jangan khawatir, jangan khawatir. Hanya saja Allah mau wajibkan kita agar tangan kita bergerak. Ya kan? Agar tangan kita bergerak. Fantasiru fil ardi. Nah, bertebaran di muka bumi. Tapi tidak kewajiban kita mendapat rezeki, tidak. Kewajiban kita tuh ikhtiarnya. Nah, pasti kalau kita ikhtiar, itu hidup kita itu ya mesti akan hidup. Karena yang memberi kehidupan adalah Allah. Dialah Allah yang memberi kehidupan. Wa huwallazi yuhyi, dialah Allah yang memberi kehidupan. Kita
bisa saja sedih melihat dunia itu kan apa ya? Kayak itu banyak kezaliman di muka bumi ini kan seakan-akan begitu di dunia kan ya. Di dunia itu memang banyak kezaliman. Nah sehingga seakan-akan kita kok apa ya sempit sekali. Tapi ingat inna ma'al usri yusra, ya kan? Di balik kesulitan ada kemudahan. Nah itu memang kalau kita angen-angen ya memang kadang-kadang ada yang apa ya terkosong memang terkosong. Kalau kita belajar dari orang-orang sekitar kita, urip kok kayak begitu kan ya. Urip kok kayak terkosongnya temen. Tapi mesti di balik kesulitan ada kemudahan. Ibaratnya gitu ibu-ibu. Kita ini puasa kan ya, menahan makan minum dari fajar tadi sampai maghrib itu nahan, kita tahan semuanya. Tapi nanti pas buka ya langsung hilang dengan seteguk teh. Terus hilang kafe, kan gitu. Nah itulah memang kadang-kadang di dunia ini ada kesulitan, tapi ada kemudahan di balik kesulitan itu karena Allah yang memberi kehidupan di dunia ini Allah. Makanya kesalahan orang itu begini, dia merasa ning dunia sendirian, tidak ada Allah yang menolongnya. Nah itu kesalahannya kan disebut urip itu gelap sekali. Padahal kan tidak boleh begitu. Kita ini yang nyukupi Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka ibu jangan memandang dunia itu perkoso, enggak ada solusi, enggak. Dunia itu yang menciptakan Allah, Allah pula yang memberikan kehidupan untuk kita. Maka segala kesulitan yang kita menimpa kita itu mesti ada namanya jalan keluar. Jadi jalan keluar itu mesti ada. Karena Allah yang memberi kehidupan. Nah, dan Allah yang paling penting untuk kita ketahui memberi kehidupan kita itu agar kita ibadah kepadanya. Nanti ketika mati yang ditanya itu bukan persoalan-persoalan kita tadi, enggak. Ibadah kita. Termasuk menghadapi persoalan itu bersyukur atau tidak bersyukur itu bagian ibadah. Nah, itu yang ditanya itu. Nanti ketika mati itu ditanya oleh Allah. Rekosonya enggak ditanya, tapi menghadapi rekosonya itu bagaimana? Ya. Kalau diberi nikmat menghadapi syukurnya bagaimana? Menghadapi nikmatnya bagaimana? Nah, mau syukur atau tidak? Mau sabar atau tidak? Jadi ini ibu, hidup mati itu sudah Allah tentukan. Ya. Nah, kita nanti akan dihisab oleh Allah dengan bagaimana kita hidup, bukan hidupnya yang dihisab. Bagaimana kita hidup itu dihisab oleh Allah. Mati tidak mati itu bukan akhir. Mati itu awal justru. Awal kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang saat itu fata morgana. Kehidupan yang hakiki itu akhirat itu. Makanya ada ayat yang lain wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sejatinya. Hayawan itu bukan hewan, tapi kehidupan yang sejatinya. Nah, di dunia ini semu, fata morgana. Makanya orang sering bilang salam sinawang. Salam sinawang saja kan. Ketoknya kok penak itu ya. Nah, itu salam sinawang. Dan ya memang begitulah. Di hidup mati sudah ada garisnya. Dan kita nanti dihisab oleh Allah. Pas kita dikumpulkan dihisab oleh Allah, itu bukan masalah hidup matinya yang kita pertanggungjawabkan, tapi uripnya kita bagaimana ibadah benda itu kan ya, seperti itu. Nah baik, dan itu berjalan terus ya. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Walau dan bagi Allah ikhtilaful laili wan nahar, pergantinya malam dan siang. Nah, terus deh.
Hendaknya kita gunakan akal di pikiran. Afala ta'qilun. Maka apakah kalian tidak mau menggunakan akal di pikiran? Nah, ibu-ibu bapak, dulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ya, itu ketika mendakwahkan perkara ini agar manusia itu sadar di dunia diciptakan oleh Allah, menyadari bahwa dia akan diminta tanggung jawab oleh Allah itu. Nabi kan mengingatkan. Nah itu orang-orang responnya itu ya kalau memang ingkar itu wis kaya ono kuwi ya wis biyen-biyen ya ngono kuwi gitu kan. Nah, bahkan qalu mereka berkata. Ya, apa itu? Mereka berkata tetapi qalu mereka berkata mislama qalal awwalun. Seperti apa yang orang-orang dulu mengatakan urip yo ngene iki mati wis rampung. Mati rampung. Padahal tidak begitu. Ada hidup, ada mati, ada mahsyar, ada sebelum mahsyar ada bangkit itu kan ya. Nah, tapi ketika diingatkan, ingat itu tidak hanya hidup mati tok, tidak berhenti. Tapi nanti akan ada mahsyar. Nah, tapi orang-orang jawabannya seperti orang-orang dulu. Libal tetapi qalu mereka berkata, mislama qalal awalun seperti yang dikatakan oleh orang-orang dahulu. Apa itu? Qalu mereka mengatakan idza mitna wa kunna turaban, apakah apabila kita itu mati dan apabila kita ini jadi debu, wa idhaman dan tulang belulang, inna lamab'utsun, apakah kita ini akan dibangkitkan? Ini respon orang begitu. Nabi kan mengingatkan ya, nikmat Allah, ingat manusia Allah sebarkan di muka bumi. Ingat manusia hidup dan mati. Tapi nanti juga dikembalikan, dibangkitkan. Nah, ingat ini berjalan terus kan ya. Sampai tiba waktunya nanti ada hari kebangkitan. Nah, ketika Nabi mengingatkan hal itu, orang-orang meresponnya seperti orang-orang ingkar zaman dulu merespon nabi-nabi. Sudah ada orang yang ingkar-ingkari zaman dulu juga ada. Yaitu bagaimana responnya? Apa wong nek mati dari tulang, dari debu apa iso bangkit? Ini hanya cerita legenda saja. Ini hanya cerita legenda saja. Jadi laqad wa'idna, sungguh kita sering diancam, sudah diancam. Nahnu kita wa abauna dan bapak-bapak kita hadza ini min qablu dari sebelumnya. Wong kaya Muhammad ya ono, sebelumnya wis ono, mengingatkan kan nabi-nabi dulu kan. Nah, terus mereka mengatakan ora ono janjane. In hadza tidaklah ini illa kecuali asatirul awalin, dongeng orang terdahulu. Makanya nggak usah heran ibu-ibu kalau kemarin ada tokoh mengatakan orang Islam itu meramal masa depan, ya kan ya? Masa depan. Ini koyok ngerti wae masa depan. Loh memang ada itu. Nah tapi orang kayak gitu sejak dulu sudah ada. Besok lagi juga ada. Cuman bahasanya aja beda. Kalau sekarang kan, kalau di tahun-tahun ini kan gitu bahasanya itu meramal masa depan. Itu orang yang peramal masa depan. Memang begitu, pasti nanti juga kalimat-kalimatnya mungkin lain. Apa wis tau rono? Pasti begitu tuh kan. Padahal itu adalah perkara hak. Tapi mesti ada yang kayak begitu. Nah, seperti orang-orang di zaman Nabi begitu kan. Mereka mengatakan dulu bapak-bapak kita ya sudah pernah diancam kayak Muhammad kayak gini ada. Tapi gak ono itu. Ini hanya dongeng saja. Hanya legenda saja. Dan itu selantiasa ada itu. Ibu bapak orang yang ingkar pada hari kebangkitan. Nah, baik itu saya rasa yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini.
Mungkin ada yang mau menyampaikan satu dua hal, monggo dipersilahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita istiqomah ya. Ini tidak terasa seminggu sudah lewat ini. Baru ini sudah minggu kedua. Sudah kemarin ya. Kemarin kita sepakati tanggal 20 terakhir kan ya. Soalnya untuk ngejar Lailatul Qadar. Mungkin nanti ibadahnya malam. Baik itu ya. Jadi ini ya masih lama, masih ini baru minggu kedua. Pokoknya jangan nangen ya, cepet ya. Ini jangan nangen suwe. Kayak dijalani cepet banget. Kayak gini nanti terus zuhur, maghrib, tarawih, besok neh ya Allah luar biasa. Enggak terasa. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam berponik. ini dari dipasang. Itu mobil itu ada persen Bani Adam, kurang kan kamu saudara Boyolali. Aslam. Oh, Aslam. Aslam. Oh ya, mungkin sudah ada stikernya lama. Sini apa Bani Adam tuh kalau dari Semarang. Oh iya. Masjid Bani Adam. Sebelah Coba kajiannya. sebelah